dipersilakan. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, senang sekali. Perkenalkan, saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Health Indonesia. Senang sekali bisa memandu Zoom pada malam hari ini. Dan hari ini adalah Forever Income Training ya Zoom-nya. Dan pada malam hari ini juga temanya sangat luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah menjadi member FH ini juga sangat semangat ya. Kalau di setiap 2 minggu sekali mengadakan training. Dan pada malam hari ini temanya adalah impian. Dan dibawakan oleh founder dari FHI, beliau sudah berpengalaman di bisnis networking ini sudah puluhan tahun mungkin. Saya sapa saja, selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Mbak Sinta, malam teman-teman. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam, Mbak Indra. Selamat malam semuanya. Baik, Pak Bos. Lagi di jalan ya. Lagi di jalan nih. Masih berjuang. Masih berjuang luar biasa. Ya, silakan Mbak Sinta. Silakan, baik. Baik, saya mulai ya Mbak Sinta ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Semangat pagi teman-teman semua. Harinya boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, tapi semangatnya insya Allah pagi terus ini. Jadi bersyukur Anda yang sebagian kecil ini mengikuti acara Zoom training ini karena memang sukses itu milik minoritas, gitu ya. Dan hanya sedikit orang-orang yang mau menghebatkan masa depannya, yaitu Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Pasti sudah kenal ya dengan saya ya, Saris Hendrawardana. Saya mewakili teman-teman Anda untuk menyampaikan plan Anda untuk menyampaikan sebuah training gitu ya. Tapi saya tidak mengajarkan apapun, kita belajar sama-sama malam hari ini. Ini adalah modul training kita, namanya Start Your Engine gitu kan. Kita ada 7 seri training dan ini adalah seri pertamanya dan insya Allah ke depan kita akan adakan ini secara online maupun offline gitu ya. Kemungkinan nanti offline-nya akan kita sering adakan di kantor. Jadi ini kalau setiap seminggu sekali maka ini akan memakan waktu 7 minggu Bapak Ibu. Dan nanti semua seri Start Your Engine ini semuanya training mengenai skill gitu ya, mengenai teknik. Tapi saya meyakinkan ke Bapak Ibu semuanya bahwa training ini sama sekali bukan masalah teknik sebetulnya, justru karena sikap. Ini masalah sikap, ini masalah mental. Gitu. Karena kalau secara teknik sebetulnya tekniknya sangat mudah. Apa yang dilakukan di bisnis network ini sebetulnya step-stepnya sangat mudah. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak berhasil di bisnis network? Karena secara mental, secara sikap mereka tidak mau melakukan ini. Mungkin karena dianggapnya ini hal-hal yang sepele gitu kan. Karena begini Bapak, sistem itu adalah rangkaian kerja, rangkaian yang terdiri dari hal-hal yang kecil-kecil yang kemudian terrangkai sehingga membuahkan hasil. Itu sistem gitu ya. Karena sifatnya kecil-kecil gitu, banyak orang menganggapnya sepele. Apalagi buat para leader yang sudah merasa berpengalaman. Pertanyaannya kemudian kenapa banyak leader yang sudah berpengalaman malah gagal di bisnis semacam ini? Karena mereka menganggap hal ini sepele. Jadi sekali lagi ini training mengenai sikap. Kalau Anda mau secara merendahkan hati gitu, mau belajar, mau melakukan dengan sungguh-sungguh, Anda akan menjadi leader besar di bisnis ini. Ya, kita mulai ya. Jadi part pertama ini adalah membangun impian. Slide. Kenapa sih Bapak Ibu kita perlu membangun impian gitu ya? Karena begini, di bisnis ini banyak sekali atau mudah sekali orang itu keluar. Quit tidak lagi menjalankan bisnis ini. Kenapa? Pertama karena modalnya sangat kecil.
Ya, bahkan kalau Anda join yang paket platinum sekalipun yang 17.600.000 itu kalau dibanding bisnis-bisnis konvensional di luaran sana itu sangat kecil. Kalau misalnya dengan 17.600.000 misalnya Anda bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan, itu sebanding dengan Anda punya bisnis hotel atau pabrik atau apapun begitu ya. Tapi di sini modalnya 17.600.000 itu yang membuat banyak orang menyerah. Jadi yang harus diperbesar itu why-nya. Kenapa Anda terlibat di dalam bisnis ini? Nah, why-nya ini Anda harus temukan. Karena kalau Anda tidak temukan why-nya, Anda tidak akan kemana-mana. Jadi apa why-nya ini? Tujuan yang jelas. Yang sering kita sebut dengan impian atau dream. Slide. Jadi impian ini Bapak Ibu, ini berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan itu kalau misalnya tidak tercapai ya nggak apa-apa ya. Ya bisa berubah gitu. Misalnya Anda ingin Fortuner kemudian tercapai Agia ya udahlah. Itu bukan impian namanya, itu namanya keinginan ya. Dan impian ini punya punya kekuatan gelombang emosi yang menggerakkan Anda. Impian ini yang membuat Anda menangis kalau misalnya Anda bisa mencapai impian ini. Dan Anda juga bisa menangis kalau tidak tercapai. Itu baru impian. Dan seringnya kalau ingin impian Anda tercapai, libatkan orang-orang yang Anda cintai. Jadi Anda wujudkan impian Anda itu karena orang-orang yang Anda cintai. Ya. Slide. Nah, teman-teman ini ada quotes, ada pepatah gitu ya. Kalau impianmu tidak membuatmu terjaga di malam hari, kamu butuh impian yang lebih besar. Ya, jadi kalau misalnya ini benar-benar tidak menggerakkan Anda, membuat Anda bersemangat terus pagi, siang dan malam, Anda bahkan mudah sekali tidur gitu ya, tidak lagi menjalankan bisnis ini berarti impian Anda belum benar-benar besar. Anda perlu impian yang lebih besar untuk bisa menggerakkan Anda untuk lebih cepat menjalankan bisnis ini. Slide. Suara saya kurang terdengar ya? Terdengar Halo? jelas, Pak. Terdengar jelas. Baik, baik. Jadi apa yang penting dalam impian ini? Salah satunya adalah visualisasi, Bapak. Jadi Anda boleh tuliskan, Anda boleh gambarkan, Anda boleh tempelkan foto. Kalau perlu, kalau misalnya Anda memimpikan sebuah rumah begitu, Anda bisa datang ke ke developer, Anda lihat ke sana, Anda lihat harganya, Anda lihat detail speknya dan lain-lainnya. Kalau misalnya Anda pengen mobil begitu misalnya, Anda bisa datang misalnya ke showroom mobil. Anda coba, Anda drive, Anda rasakan. Seolah-olah Anda sudah memiliki. Itu visualisasi. Semakin kuat, semakin detail, semakin cepat tercapai. Itu ya. Slide. Jadi seperti ini ya, Anda bisa misalnya tempel impian Anda di dinding-dinding rumah Anda, bisa di dream board, misalnya Anda punya board khusus di rumah, atau Anda taruh di album atau di handphone Anda, terserah. Yang penting Anda bisa visualisasikan. Anda bisa lihat terus-menerus sepanjang hari, Anda genggam erat impian Anda seolah-olah impian Anda baru setiap hari. Itu ya. Slide. Saya insya Allah malam hari ini tidak menyampaikan berlama-lama, tapi insya Allah kita akan bersama-sama nanti membangun impian sama-sama. Dan yang terpenting Bapak Ibu, selalu berpikir positif. Selalu menggerakkan energi positif. Selalu bertindak positif bahwa impian Anda bisa benar-benar tercapai. Saya ingin cerita tentang pengalaman saya menjalankan bisnis di di FHI ini. Mungkin ada slide berikutnya. Sebelumnya Bapak Ibu ini ada survei yang mengatakan begini, ini hasil surveinya nih. Mayoritas orang tidak memiliki impian, hidupnya di bawah rata-rata. Ini dan memang kebanyakan orang itu hidupnya di bawah rata-rata karena kebanyakan orang itu tidak punya impian, hidup mengalir begitu saja, ya udahlah nasib dan sebagainya, ya. Dan orang yang memiliki impian tapi
hanya di pikirannya saja, tidak ditulis, tidak tuangkan dalam gambar, tidak divisualisasikan, maka hidupnya rata-rata. Tetapi memang di dunia ini hanya sedikit mereka yang memiliki impian dan divisualisasikan. Hidupnya sangat luar biasa. Ini hasil survei, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau serius, ini sekali lagi, ini secara teknik Anda mudah lakukan, tapi ini berbicara masalah sikap. Mau nggak Anda melakukan ini? Dan banyak orang yang gagal di bisnis ini karena tidak punya impian yang jelas, tidak punya tujuan yang jelas. Mereka hanya menjalankan bisnis ini ya begitu-begitu saja, datang ke pertemuan, jadi cheerleader dan sebagainya. Tidak punya goal yang jelas, tidak punya goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, karena tidak punya impian yang jelas. Slide. Nah, saya ingin cerita tentang pengalaman tadi yang saya sampaikan. Jadi beberapa bulan setelah saya menjalankan bisnis ini, saya melakukan roadshow ke Bandung. Saya dengan seorang downline, kemudian pada saat itu pulang dari Bandung, saya ke Majalengka, Bapak Ibu. Jadi Majalengka ini adalah kampung istri saya, gitu ya. Dan saya ke sana itu mau nengok anak saya, karena anak saya kemarinnya itu habis liburan, tapi waktu diajak pulang ke Bekasi, anak saya ini nggak mau, kan? Akhirnya saya tengok begitu, dan saya sebetulnya tidak ada maksud untuk menjemput anak saya, tapi begitu sampai di Majalengka di rumah ini, anak saya menangis histeris. Dia beranggapan seolah-olah saya ini mau jemput dia untuk pulang ke Bekasi, gitu ya. Padahal saya hanya nengokin. Waktu itu tepatnya orang yang saya ajak itu Pak Ayub Watimena yang ada juga di Zoom ini, gitu, melihat sebegitunya ya anaknya. Jadi dia tidak ingin pulang ke Bekasi karena mungkin maklum lah, di Bekasi itu di komplek itu memang sedikit sekali temannya, dan kalau di kampung mereka bisa main sepuas-puasnya karena bermain ini buat anak-anak kan sesuatu yang mewah gitu. Jadi dari situ muncul keinginan, dari situ muncul sebuah impian ingin membahagiakan anak-anak. Karena beberapa anak saya yang besar-besar juga mulai sekolahnya, ada yang SMA, ada yang SMP itu di Majalengka. Jadi saya pikir ini saatnya untuk mewujudkan impian kedua, ya. Jadi saya punya impian yang kuat saat itu untuk membangun sebuah rumah di Majalengka. Rumah kedua kami, gitu ya. Ini mungkin ada fotonya, Mbak Cinta. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa begitu saya pulang ke Bekasi gitu, saya searching gitu di di Google, di web, cari arsitek gitu, dan ketemu di Facebook sebuah sebuah perusahaan arsitek namanya Nusa Arsitek, kemudian menggambarkan ini, dan saya tertarik. Wah, lumayan ya, saya punya tanah di Majalengka 6x19 gitu. Kalau dibangun 2 lantai seperti ini, wah ini keren banget nih. Ini cukup lah untuk rumah di Majalengka, rumah kedua gitu. Jadi kalau misalnya saya roadshow bisa singgah-singgah ke Majalengka. Karena Majalengka ini kan kalau kita ke Jawa juga bisa ada di tengah dia posisinya, di Jawa Barat tapi dekat juga ke Jawa Tengah. Jadi ini oke banget. Kalau saya misalnya ke Bandung, ke Sumedang, ke Subang ini juga dekat gitu. Jadi oke lah, dan dekat bandara. Jadi saya bayar arsitek untuk untuk membuatkan konsep rumahnya, dan semuanya detail. Kalau Anda bayar arsitek pasti ya semuanya 3 dimensinya digambar, kemudian detail speknya itu juga digambar, jadi kita bisa melihat oh iya, dan mereka komunikasi terus gitu, apa yang kurang cocok, apa yang cocok. Akhirnya apa yang saya lakukan ini detailnya sudah selesai. Detailnya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya cerita waktu itu saya ke Pak Ferdi, cerita ke Pak Leo, cerita ke Pak Ayub juga, cerita ke Pak Jaumil, ke Pak Adam bahwa saya mau bangun rumah, kan? Karena kalau lebih sering kita cerita itu kita benar-benar kita bisa terus menjaga impian kita ini. Nah, selain itu di rumah saya ini adik ipar saya ini bekerja di PU. Saya minta tolong ke adik saya ini tolong di print yang besar gitu, di gambar yang besar. Ternyata sama dia di print 5 lembar gitu ya. Jadi wah mantap sekali, ini di tembok belakang rumah yang saya bangun itu saya tempel di situ, di rumah depan adik saya tempel gitu, dan saya bawa-bawa, dan fotonya ini setiap hari saya lihatin. Speknya saya lihatin terus, ini cocok nggak yang ini, sampai saya yakin bahwa ini cocok.
Lalu apa yang terjadi? Akhirnya saya bangun. Tepat 1 Juni kemarin kita mulai bangun. Alhamdulillah melalui bisnis FHI ini kita punya tabungan yang cukup lah ya. Walaupun sudah banyak yang dipakai untuk operasional, untuk bayar-bayar utang gitu ya. Untuk untuk kebutuhan rumah tangga, sekolah dan lain sebagainya, ternyata masih ada tabungan untuk membangun rumah. Dan apa kemudian yang terjadi? Kita bisa lihat ini slide berikutnya. Mbak Sinta. Nah, ini yang sekarang ini sudah 85% lah ya. Jadi insya Allah akhir bulan depan rumahnya sudah jadi. Ini merupakan perjuangan kita selama ini, bukan perjuangan saya saja, maksudnya perjuangan saya dan teman-teman. Alhamdulillah ini sudah 85% dan ini proses finishing. Semua bahan bakunya sudah saya beli, tinggal pasang saja gitu. Pintu, jendela, kusen dan lain sebagainya sudah semua, listrik sudah nyala, kemudian air juga kita sudah pasang dan lain sebagainya. Insya Allah paling lama akhir bulan depan ini jadi. Mungkin bisa diklik videonya, Mbak Sinta. Ada videonya nggak ini? Oh nggak ada ya, nggak videonya nggak bisa diputar ya. Nah, saya menganggap ini sudah selesai semuanya. Jadi impian pertama ini sudah goal. Dan teman-teman kalau kita tidak punya impian yang baru, rasanya itu kita tidak akan bergerak kemana-mana. Jadi ini impian baru saya. Impian saya ini adalah memiliki Pajero Sport ya, yang ultimate. Gitu. Jadi serinya itu jelas. Ini yang keluaran 2021. Jadi sekali lagi punya impian seperti ini bukan karena mobilnya. Pengen punya mobil ini karena orang-orang yang kita cintai. Saya sering cerita ke teman-teman, anak saya ini 8. Yang 2 sih sudah nikah, tapi yang kecil-kecil ini kan ada 6 orang. Jadi kalau misalnya 6 orang itu naik Outlander mobil saya yang sekarang ini udah nggak cukup. Apalagi kalau yang gede-gede itu yang SMA, SMP ikut. Waduh, umpel-umpelan sudah gitu ya. Jadi sekali lagi kita wujudkan impian ini bukan karena mobilnya, bukan karena rumahnya, tapi sekali lagi karena orang-orang yang kita cintai. Ini memberikan semangat Bapak Ibu. Jadi waktu kami membangun FHI ini awal-awal, kami paling cepat pulang ke rumah itu jam 12 malam lewat. Seringnya juga sampai jam 1, jam 2 bahkan sampai subuh, bahkan sering kami ketiduran di jalan begitu ya. Tapi setiap kita mengingat anak-anak kita gitu, itu semangatnya muncul kembali. Setiap kita dalam keadaan capek, kita dalam keadaan lelah, mengingat mereka itu memberikan semangat. Ya. Jadi buat saya reward atau recognition yang sesungguhnya itu bukan peringkat, bukan jalan-jalan ke luar negeri, bukan mobil yang sekarang lagi dipromo. Reward buat saya, recognition buat saya itu adalah ketika kita sudah sampai di rumah, semua isi rumah itu bangga dengan kita. Mereka teriak, "Papa!" begitu. Itu recognition yang paling menarik. Kemudian mereka semuanya memeluk saya, kemudian mereka mencium saya. Itu yang membuat kita happy. Itu. Nah, selain mobil, teman-teman, jadi tahun depan ini memang tahun 2002 saya punya 3 impian. 1, membeli mobil Pajero. Yang kedua, ini memang di sebelah rumah, agak ada beberapa rumah, 5 atau 6 rumah di rumah yang saya bangun ini ada tanah yang lagi dijual di kiri, pojok kiri atas itu ada tanah yang memang lagi dijual. Tanahnya luasnya itu 1000 lebih lah, 1075 meter. Sudah dipagerin bagus. Jadi jalannya ini memang di tempat saya ini jalannya lebar gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sebelah kanan itu jalan justru dia menjorok ke jalan raya. Dan kalau Anda bisa lihat itu di situ di sebelahnya tanah ini yang ingin saya beli ini juga di sebelahnya persis. Jadi kebayang kalau misalnya yang masuk ke gang itu saya bangun rumah 1000 meter, sisanya yang di jalan raya itu dibangun Indomaret itu jadi passive income yang kedua begitu ya, itu impian. Nah, kemudian
Kemudian yang kedua yang ada gambar ini ya Pak, di kiri bawah sama yang di tengah itu tanah dekat bandara. Dan kenapa saya tertarik? Karena harganya masih sangat terjangkau dan saya yakin ke depannya ini akan sangat mahal kan. Dan seperti Anda tahu anak saya banyak gitu ya. Jadi saya punya impian di sini karena di FHI ini memungkinkan setiap tahun kita dapat 1,5 M, setiap tahun dapat 1,5 M, setiap tahun dapat 1,5 M. Maka saya punya keinginan yang kuat nanti saya mewariskan insya Allah setiap anak satu rumah. Jadi kalau itu tercapai alhamdulillah itu kebanggaan ya buat kita bisa membahagiakan anak-anak kita. Semoga ini tercapai gitu ya. Mohon doanya juga teman-teman. Semoga ini juga menginspirasi teman-teman untuk benar-benar punya impian yang nah, jadi terukur nggak? Terukur. Jadi gini, 3 impian saya ini kalau saya nilai sekarang ini nilainya sekitar 3 miliar. Jadi tahun 2002 insya Allah saya ingin mewujudkan impian saya dengan merogoh kocek sekitar 3 miliar. Berarti kalau 3 impian ini bisa diwujudkan dengan 3 miliar, maka selama setahun ke depan saya harus punya penghasilan minimal 6 miliar. Kalau 6 miliar itu berarti per bulannya berapa? Berarti per bulannya sekitar 200 juta ya. 200 juta ya atau 300 juta gitu. Kalau 300 juta gimana caranya? Jadi semuanya terukur teman-teman. Jadi semuanya terukur. Jadi kalau misalnya setiap hari saya ada omset 3 platinum misalnya di kaki lemah, ya, apalagi kalau itu misalnya double pairing, maka insya Allah tahun depan saya bisa memiliki 6 M. Itu bahkan di luar bonus tahunannya, itu baru bonus hariannya saja, baru bonus pairingnya saja sebetulnya yang dihitung. Jadi teman-teman nanti kalau punya impian, harus juga terukur, harus konsultasi sama upline. Ya, slide berikutnya. Ada? Nah, teman-teman semuanya sudah membawa alat tulis ya, sudah mempersiapkan alat tulisnya ya. Halo? Mungkin bisa dibuka mic-nya Mbak Sinta. Teman-teman sudah apa namanya? Sudah Pak Legend Hendra. Sudah siap ya? Sudah siap. Sudah ya. Sudah siap. Sekali lagi saya tidak mau mengajarkan sesuatu, tapi kita belajar sama-sama ya. Jadi ini ada tugas buat teman-teman, silahkan tuliskan 5 impian Anda. Impian yang terpenting, impian yang ketika Anda tulis ini benar-benar menggetarkan hati. Impian yang kalau Anda wujudkan, ini bisa benar-benar membuat Anda dan seluruh keluarga yang Anda cintai benar-benar bahagia. Coba tuliskannya. Masukkan energinya. 5 impian Anda. Saya kasih waktu 2 jam ya, bisa? Wah. 5 menit ya, atau secukupnya lah ya. Apa? Jadi nanti Anda juga bisa mengajarkan ke grup Anda, dan ketika grup Anda ini nanti membuat impiannya, tolong jangan diketawakan ya. Mungkin impiannya terlalu besar atau impiannya terlalu kecil. Kadang-kadang ada donen kita ini punya impian sekedar ingin punya handphone baru karena untuk apa namanya? Untuk menjalankan bisnis ini perlu apa namanya memori yang lebih besar. Kita tidak pernah tahu dengan pencapaian impian yang pertama itu justru memberikan semangat dia untuk mencapai impian-impian berikutnya. Jadi jangan tertawakan. Karena sebetulnya yang menggerakkan dia itu adalah impiannya. Jadi impiannya itu harus benar-benar tulus dari hatinya. Itu hot button-nya. Ya, sudah selesai semua dengan apa namanya menulis impiannya?
Masya Allah. Oke, semuanya sudah ya? Sudah. Kalau semuanya sudah, saya minta tolong mungkin satu atau dua orang sharing ya. Berani ya, teman-teman berani ya? Sharing seperti saya waktu pertama kali pengen punya rumah itu saya sharing ke banyak orang-orang terdekat saya, sharing ke keluarga saya. Bahkan sekarang ini setiap saya punya impian, selalu saya ajak nih istri saya. Kalau Anda misalnya pernah ikut saya ke Majalengka, pasti saya lewatkan di tanah-tanah tempat saya pengen beli. Saya cerita tentang kondisinya, kenapa saya pengen ini, kenapa saya pengen itu. Pasti teman-teman saya itu saya ceritain. Jadi ini membuat saya lebih menguatkan diri untuk mencapainya. Kalau nggak tercapai kan malu, kita udah cerita-cerita. Ya. Jadi ada yang sudah siap untuk sharing? Sudah ada di siapa ini kolom yang angkat chat. tangan ini? Oh, Pak Silakan. Rinaldi. Saya. Pak Rinaldi. Oh iya. Silakan, Pak. Ayo, Oke. sampaikan dengan perasaan yang yang berenergi. Dibacakan ya gitu. 5 ya tadi ya. Silakan. 5 ya, dibacakan ya. Iya. Ya. Oke, 1 saya punya ingin rumah impian di atas 1 miliar. Oke. Ya, yang ada granitnya, ada bagus lah pokoknya di atas 1 miliar harganya. Yang kedua saya ingin punya mobil Pajero Sport terbaru warna putih. Ada warnanya Pak. Warnanya Sama putih. ya. Terbaru. Sama ya. Ya, sama. Oke. Yang ketiga saya ingin punya ruko 2 pintu. Saya buat kafe. Saya ingin punya kafe, ruko 2 pintu. Ketiga. Oke. Yang keempat saya ingin punya rekening di atas 2 miliar. Punya saldo di atas 2 miliar. Oke. Yang kelima, saya ingin punya kebun buah-buahan, punya kebun durian, punya kebun rambutan, kebun mangga yang saya punya sendiri. Jadi kalau liburan saya ke kebun, ambil durian, ambil mangga, ambil rambutan. Nah, boleh Pak ya? Boleh? Iya, boleh. Boleh Ya sih. bagus sekali Oke. pilihannya, Pak. Iya. Oke. Ya, Ada lagi? itu saja Pak. Baik. Udah 5 Pak ya? Sudah 5. Sudah 5. Baik. Terima kasih. Oke. Saya Elsa. Siapa? Bu Elsa. Ya, Silakan Bu Elsa. Saya sudah chat juga, tapi saya mau langsung aja bilang sama Pak Hendra. Saya punya 5 impian. Yang pertama, impian saya harus hidup sehat. Yang kedua, impian saya harus punya mobil. Oke. Impian saya yang ketiga, saya harus punya rumah yang lebih baik, yang megah. Kemudian yang keempat, impian saya harus pergi ke luar negeri. Ya. Dan impian yang kelima, Silakan. saya bermimpi untuk mempunyai sebuah bisnis yang lebih besar lagi, Pak Hendra. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan virtual ya buat Bu Elsa ya. Sama Pak Rinaldi. Baik, satu lagi. Ya, Hendra. Satu orang lagi. Siapa? Ya, pendatang baru nih. Siap, Pak Nur silakan. Azia. Edu Ismail. Pertama, impian saya. Ini Pak Agus ya? Ya, siap. Oke. Impian saya itu sanak keluarga, semuanya sehat. Ya. Yang kedua, memiliki daya beli yang kuat. Yang ketiganya, dapat beramal dengan nyata, bersedekah dan sebagainya. Keempat, kebutuhan fasilitas terpenuhi, mobil, rumah, kebun, ya. Pasti secara bertahap. Yang kelima, mengumrohkan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Amin. Amin. Semoga tercapai. Amin. Ini kayaknya ada satu lagi nih yang sudah angkat tangan dari tadi ya, Pak Beni. Silakan Pak Beni. Halo Pak, sambil nyupir ini semangat nih. Ya, silakan. Impian saya 1, punya kos-kosan 50 pintu. Allah Akbar. Amin. 50 pintu. Yang kedua, punya mobil Land Pajero. Ya. Yang ketiga, Ini rumah. Bawa keluarga. bawa keluarga semuanya bisa haji dan umroh.
Amin. Amin. Punya ruko 5. Punya ruko 5. Amin. Karena anak saya 4, masing-masing dia harus punya ruko dia. Amin. Waduh, Amin. keren. Amin. Yang terakhir, saya bangun masjid untuk umat. Amin. Semoga tercapai. Amin. Udah 5 ya semuanya ya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman sudah mau sharing dengan impiannya. Mungkin ini tambahan. Saya minta tolong teman-teman semuanya melihat tulisan 5 tadi, 5 impiannya tadi. Semuanya silakan dilihat 5 impiannya tadi. Sudah ya teman-teman ya? Sudah. Sudah, Pak Legend. Sekarang pilih baik-baik, pilih baik-baik satu impian yang benar-benar ingin diwujudkan. Yang kalau tidak bisa Anda wujudkan, Anda akan menyesal. Yang kalau tidak bisa Anda wujudkan, Anda bisa menangis. Dan kalau Anda bisa wujudkan, Anda benar-benar bisa menangis bahagia. Dan bahkan membuat keluarga Anda bahagia. Bisa ya, pilih satu ya. Sudah semua? Sudah. Sudah, oke. Saya pilih yang lain ya. Yang 4 tadi tidak saya pilih. Siapa yang sudah siap selain yang 4 tadi? Saya. Siapa ini? Bapak Indra ya, Bapak Indra atau Bapak Wardana silakan. Siapa ini? Mau naik haji bersama orang tua. Ini Mas Wawan ya? Iya, Pak. Oke. Mas Wawan. Ya. Mas Wawan. Mau naik haji. Iya, Pak. Ya. Mau naik haji bersama orang tua ya? Tua. Ya. Baik. Ya. Saya boleh tanya ya? Boleh tanya boleh ya? Ini Pak Hendra suruh Ya. bilang pilih satu. Saya itu saya. Bentar ya, Ibu. Ya, saya Ibu, Bapak-bapak bisa dengar dulu ya. Saya mau tanya. Ya, silakan Pak. Mas Wawan, kenapa ingin naik haji bersama orang tua? Yang lain mohon di mute. Iya nih nggak jelas. Mas Wawan mana ya? Silakan. Bisa, itu salah satu impian dari kecil, bisa membalas budi kebaikan orang tua, yaitu bisa naik haji dengan orang tua. Gitu ya. Kenapa? Iya. Kenapa Lagi itu? kerja, Pak, suaranya putus-putus. Oh, masih kerja? Halo, ini Mas Wawan masih kerja? Oh, nggak jelas banget nih. Iya, lagi kerja. Oh, gitu. Kalau gitu saya pilih yang lain boleh ya? Iya, ya, Pak. Terima kasih Mas Wawan, selamat bekerja. Oke, ada lagi? Siapa ini? Ada Selain yang Ibu 4 tadi. Hidup Selain yang sehat. 4. Pak Kita Hendra. berikan kesempatan yang lain Ibu Elsya dari yang tadi 4 tadi ya. Ya. Silakan yang lain. Siapa yang siap? Pak Edu. Halo? Halo. Pak Edu, silakan Halo. Pak Edu. Ini Pak Edu ya? Baik, Pak Edu. Apa yang impian utamanya Pak Edu? Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Edu. Rekan-rekan semua. Impian saya tuh satu aja. Ada 5 ya? Emang ada 5. Satu, jalan dulu keluar negeri, reward. Karena saya udah umur kan, jadi pengen reward. Yang kedua itu bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketiga itu membantu banyak orang yang di sekeliling saya biar sebanyak sehat. Yang keempat itu saya ingin sekali mitra-mitra saya itu paling tidak sebulan itu paling banyak itu mereka dapat 50 jutaan lah per bulan.
Ya. Yang kelima saya bantu, saya terus terang aja, yang kelima tuh mau bantu buat membantu masjid di Habib saya yang namanya Al Karimah. Itu di situ saya membantu buat masjid itu. Masalah ya. Itu aja, 5 itu. Oke, baik. Dari 5 itu yang dipilih satu apa Pak Edu? Satu. Yang paling yang utama paling apa? Bermanfaat bagi banyak orang. Begitu ya Pak Edu ya? Ya. Saya boleh nanya-nanya ya Pak Edu ya? Boleh. Oke. Pak Edu, kenapa Pak Edu memilih bermanfaat bagi orang lain itu menjadi impian yang paling utama? Begini, saya kalau orang sudah banyak tahu, ya banyak yang tahu dan ia merasakan kemana saja. Dan kalau dia sudah, wah iya ternyata saya sehat, ya saya dapat duit dari sini, pasti dia melalang buana ke seluruh Indonesia nih. Ya itu. Jadi saya yakin kalau udah banyak yang manfaat daripada ini HEVA ini dari Plapanol, insya Allah uang itu datang sendiri. Gitu ya. Baik. Jadi pilihan utamanya itu tadi bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa bermanfaat bagi banyak orang itu penting sekali buat Pak Edu? Wah, sangat penting karena akan jadi bahan pembicaraan dari yang banyak orang itu karena apa? Mereka sakit, mereka yang tidak punya uang. Jadi itu saya punya satu kebanggaan juga gitu loh. Jadi kalau bisa manfaat itu kepada mereka, wah pasti jadi sendiri udah duit itu. Yakin saya. Gitu ya. Saya boleh nanya lagi ya Pak Edu ya? Boleh aja. Boleh. Jadi Pak Edu. Yang lain pada nunggu loh. Enggak apa-apa. Di Pak Edu, tadi kan pilihannya itu bermanfaat bagi banyak orang itu yang paling utama. Kalau seandainya itu tidak tercapai, apa yang akan Pak Edu rasakan? Kalau dibilang tidak tercapai, saya punya semangat untuk mereka untuk harus jadi, ya saya harus tiap hari lakukan. Paling tidak saya gunakan satu M-nya saya. Setiap saya ketemu siapa, saya berbicara dan saya cobakan untuk mereka. Bagaimana caranya? Saya harus bisa. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Edu ya. Tepuk tangan virtual. Satu miliar ya. Boleh tanya satu orang lagi, boleh? Jadi 1 M itu bukan 1 miliar, Pak. Iya. 1 M itu 1 mulut aja. Saya gunakan 1 mulut. Terima kasih. Terima kasih Pak Edu. Impiannya sangat mulia ya. Oke. Ada lagi yang mau bercerita? Boleh Pak, saya Pak. Baik, oke. Dengan siapa ini? Ibu siapa? Vina Pak. Ibu Lina. Vina. Oh, Ibu Vina. Baik, Bu Vina. Ya. Bu Vina Ranu ya dari Bogor ya? Jadi ya, betul Pak. Oke. Kalau apa Bu? Yang dipilih satu apa Bu? Yang paling utama? Saya ingin bangun rumah yatim kaum duafa Pak. Oh, itu yang paling utama ya? Paling utama. Oke. Kenapa membangun rumah yatim itu menjadi impian yang utama Ibu Vina? Karena saya waktu itu pernah dinas keluar ke daerah yang daerah sangat terpencil, itu masih banyak orang-orang yang kekurangan untuk makan, berpendidikan gitu. Jadi saya terharu sekali. Suatu saat saya dari dulu kalau saya berhasil punya duit ingin membangun rumah yatim untuk anak yang terlantar. Gitu ya. Ya. Baik. Kenapa sih Bu Vina membangun rumah yatim dan duafa itu penting sekali buat Bu Vina? Kalau tujuan saya ini bangun rumah sakit, rumah yatim itu suatu kebanggaan buat saya bahwa saya itu hidup bermanfaat untuk orang lain. Itu. Dan saya udah
merasakan gimana ya orang-orang yatim yang terlantar di jalan-jalan itu banyak sekali. Saya pernah melihat sendiri, Pak. Jadi saya terinspirasi dari dulu gimana ya Allah biar saya bisa berhasil, bisa mewujudkan impian saya bikin rumah yatim dan kaum duafa gitu. Luar biasa. Kalau misalnya Bu Vina, kalau misalnya impian itu tidak bisa Ibu Vina wujudkan, apa yang akan Ibu Vina rasakan? Saya akan sedih banget, Pak. Saya merasa berdosa karena saya dari dulu udah sempet beberapa saya ini anak yatim itu udah saya anggap kayak keluarga sendiri gitu. Makanya saya semangat ingin berusaha untuk membahagiakan anak-anak yang terlantar di daerah-daerah. Gitu ya. Jadi merasa bersalah. Ya. Merasa berdosa. Merasa berdosa. Kenapa itu menakutkan sekali buat Bu Vina? Kalau nggak tercapai, kenapa sangat menakutkan? Pernah pergi sama anak. Sampai orang itu anak-anak itu nggak sempet makan, sampai tidur di jalanan, itu makanya saya terinspirasi dari dulu pingin banget bikin rumah yatim gitu. Saya merasa diri saya sendiri gitu aja sih Pak. Saya terketuk hatinya pingin bangun rumah anak yatim dan kaum apa banyak ibu-ibu yang sampai udah tua terlantar gitu. Gitu Pak. Gitu ya. Baik. Iya. Terima kasih, teman-teman. Nanti teman-teman boleh begini ya, boleh beli buku judulnya Questions are the Answers, gitu ya. Pertanyaan adalah jawabannya. Karangan Alan Pease, gitu ya. Jadi ini buku seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana kita menggali impian downline kita, menggali hot button-nya downline kita. Dan ini juga sudah sering saya praktekkan dan seringnya kalau kita berdua begitu, seringnya downline kita bisa sampai nangis-nangis menceritakan ini. Dan itu menjadi kekuatan, itu menjadi energi buat si downline kita ini untuk terus berjuang di bisnis ini. Tapi yang memang harus diingat, kadang-kadang downline kita ini down. Downline kita ini kurang semangat gitu. Tapi paling tidak kita sudah punya hot button-nya, sudah punya tombol panasnya. Kita tinggal tekan aja tombol panas. Keinginan untuk mempunyai panti yatim dan duafa itu diingatkan lagi. Orang itu akan kelejotan gitu, akan kepanasan dan dia akan fight lagi bisnis ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti saya sarankan Bapak Ibu beli buku judulnya Question and Answer. Ini untuk menggali hot button-nya downline kita. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap, insya Allah. Oke. Kita slide berikutnya. Pak, apa nama bukunya tadi Pak? Nama bukunya Questions are the Answers, gitu ya? Question Answer. Pertanyaan adalah jawabannya. Ya. Nanti di sana itu diajarkan pertanyaannya. Jadi apa saja yang harus kita tanyakan ke downline kita untuk menggali hot button-nya. Sampai intonasinya itu disampaikan juga. Sampai bahasa tubuhnya juga disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa benar-benar jadi sangat ahli kalau praktekkan terus-menerus. Tinggal tiru aja apa yang ada di buku. Bapak Ibu akan jago menggali impian downline-downline-nya. Baik, sebagai penutup teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Ini sebagai penutup, Bapak Ibu, untuk membuat impian harus ada penciptaan 2 kali. Kita ini manusia menciptakan sesuatu 2 kali. Pertama adalah desainnya, gambarnya, detailnya. Orang tidak bisa membuat mobil tanpa mendesain terlebih dahulu. Orang tidak bisa membuat rumah tanpa mendesain lebih dahulu. Saya punya pengalaman di kakak ipar saya membangun rumah tanpa desain, gitu kan. Habisnya banyak, tapi justru bentar-bentar dibongkar, bentar-bentar dibongkar, bahkan setelah selesai hasilnya tidak memuaskan. Jadi kalau Anda punya impian, Anda harus punya gambaran detailnya. Ya, kalau misalnya punya rumah harus punya gambaran detailnya, bahkan sampai biayanya. Nah, kalau sudah detail, baru penciptaan yang fisiknya dibuat, ya. Hanya satu yang bisa membuat satu kali jadi, yaitu Allah.
kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau kita membuatnya dua kali penciptaan, gitu ya. Buat desainnya lalu buat fisiknya, gitu ya. Jadi untuk membantu Anda bisa membuat desainnya ini, membuat penciptaan awalnya, Anda harus benar-benar konsultasi sama upline Anda. Karena ini menyangkut biaya, menyangkut penghasilan Anda. Upline Anda lebih tahu karena upline Anda lebih dulu, bukan berarti upline Anda lebih pintar, tapi upline Anda adalah orang yang lebih dulu menjalankan bisnis ini. Jadi dia tahu track record-nya. Anda konsultasi sama beliau, bagaimana caranya Anda punya penghasilan seperti ini dalam kurun waktu sekian untuk bisa mewujudkan impian-impian Anda. Gitu ya. Yang ketiga, Anda harus memulai lebih dulu. Anda harus lebih semangat lebih dulu. Saya hampir pastikan kalau Anda serius, Anda nanti tidak hanya memimpin banyak orang di grup Anda akan memimpin banyak pemimpin. Di grup Anda ini akan banyak pemimpin, maka Anda akan menjadi pemimpinnya banyak pemimpin. Salah satu syarat untuk menjadi pemimpinnya banyak pemimpin, Anda harus mau memulai lebih dulu. Anda harus punya semangat lebih dulu daripada orang lain. Kalau orang lain nggak fokus, Anda harus fokus lebih dulu. Kalau orang lain mungkin masih nengok sana, mungkin nengok sini, Anda harus jadi contoh bahwa Anda adalah orang-orang yang paling fokus di bisnis ini. Kalau orang lain misalnya kurang semangat, Anda harus menunjukkan ke diri Anda harus paling semangat di bisnis ini. Kenapa? Karena Anda akan menjadi pemimpinnya banyak pemimpin. Tidak ada pemimpin itu yang tidak semangat. Tidak ada pemimpin itu tidak mau memulai lebih dulu. Ya, jadi Anda mulai lebih dulu, semangat lebih dulu. Fokus dan persisten. Jadi jangan misalnya Anda sudah fokus kemudian 2 bulan Anda melihat hasilnya belum apa-apa, Anda melihat kok bisnis ini nggak kemana-mana ya. Saya sampaikan ke Bapak Ibu, tidak ada bisnis yang dalam 2 bulan itu menjadi bisnis raksasa, tidak ada Bapak Ibu. Apapun bisnisnya itu dibangun tidak hanya semalam. Dia perlu waktu, perlu proses. Anda nikmatin aja prosesnya, insya Allah Anda akan jadi. Lalu selanjutnya duplikasi. Anda harus pandai menduplikasi apa yang dilakukan upline Anda. Banyak orang senang melihat orang sukses, tapi orang tidak mau meniru proses. Jadi Anda duplikasi upline Anda, lalu Anda duplikasikan apa yang Anda lakukan ke domain Anda. Kuncinya apa duplikasinya? Kuncinya coach. Kuncinya adalah membimbing. Jadi Anda harus menjadi ahli membimbing. Jadi membimbing misalnya Anda punya impian, Anda tunjukkan teorinya kepada grup Anda cara membuat impian. Lalu tunjukkan impian Anda, lalu libatkan orang yang Anda ingin didik itu untuk juga melakukan hal yang sama. Kalau Anda tidak libatkan, selamanya dia tidak membuat impian. Anda harus libatkan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunjukkan teorinya, kemudian tunjukkan punya Anda, kemudian libatkan. Begitu penutupnya. Slide berikutnya. Kita akan berjumpa lagi di training-training berikutnya. Ini adalah training dari Super Team. Anda bisa mengunjungi web kita. Webnya apa, Mbak? Untuk Super Team juga. Slide. Nah, superteam.biz ya. Nanti Anda bisa lihat itu. Materi-materi trainingnya sudah banyak. Dan insya Allah kita berjumpa dalam seri-seri berikutnya. Baik, saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Sinta. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra, luar biasa sekali ya. Sangat menginspirasi tentunya ya Bapak Ibu untuk training pada malam hari ini. Dan kita ada hadiah nih Pak. Tadi kan banyak sekali juga yang penasaran dengan buku yang Pak Hendra sampaikan ya, Question Are the Answer ya dari Alan Peace. Nah, kita punya 5 buku untuk peserta Zoom pada malam hari ini. Mungkin mau ada pertanyaan dari Pak Hendra atau nanti kita undi saja, Pak? Undi aja nggak apa-apa. Diundi saja ya, baik. Nanti kita akan undi mungkin ada mau sesi tanya jawab Pak Hendra? Atau nanti kita boleh ya. Silakan Bapak ada Ibu. 10 menit ya untuk tanya jawab, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bertanya langsung ya, mungkin lebih enak, jadi tidak menulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam. Wah, itu presentasi yang bagus sekali ya Pak. Saya ingin tanyakan tadi Bapak cerita itu pulang sampai jam 1, jam 2 malam.
ya mengajak bekerja gitu ya. Padahal sekarang kan ada Zoom ya, ada media sosial, bisa pakai HP atau apa. Pertanyaan saya, mana yang lebih pengalaman Bapak ya sebagai pelaku bisnis ini, mana Bapak ketemu langsung offline atau online yang lebih efektif pengalamannya. Nah, kemudian pengalaman untuk merekrut sejak online itu langsung dapat platinum ya tadi yang 17 juta. Jadi otomatis kan income-nya besar. Itu mana yang lebih efektif merekrut mereka langsung sebagai platinum atau dari bawah? Dan kita didik supaya dia merekrut lebih banyak lagi gitu. Dalam jangka panjang maksud saya. Terima kasih Pak Hendra. Baik. Terima kasih Pak Edu. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau ya, Tony saya. Oh Pak Tony ya. Oke, siap Pak Tony. Oke, jadi kalau ditanyakan mana lebih efektif offline atau online, ya. Memang sampai sekarang ini kebetulan kalau bisnis MLM ini salah satu bisnis yang belum bisa digantikan sepenuhnya oleh online. Ya. Jadi online penting. Tapi online ini sebetulnya kalau di bisnis MLM ini ibarat snacknya aja lah. Makanan utamanya itu justru offline. Kenapa? Karena kalau sekedar ilmu pengetahuan, di antara kita ini tidak ada yang lebih pintar dari Google. Jadi kalau sekedar ilmu, sekedar teori gitu, orang bisa aja cari di Google. Teori cara menjalankan MLM akan banyak sekali gitu kan. Tapi kalau di MLM ini seringnya orang berhasil itu bukan karena tekniknya, bukan karena teorinya, bukan karena ilmunya, tapi lebih karena sikap. Dan sikap mental ini memang bisa dibangun secara offline, secara kebiasaan terus-menerus gitu ya. Dan ketika kita membangun grup yang sangat besar ini, kalau kita memang terlibat secara emosi dengan ketemu langsung, itu memang berbeda dengan secara online. Karena banyak orang tidak tahu bisnis MLM itu bisnis apa. Bahkan mereka yang punya pengalaman MLM belasan tahun, puluhan tahun, banyak orang yang nggak ngerti bisnis MLM itu bisnis apa. Orang berpikir sekedar bisnis jualan. Kalau ini misalnya bisnis sekedar bisnis jualan, saya tidak memilih coklat, saya tidak memilih suplemen untuk dijual gitu. Saya lebih suka jualan rumah, jualan tanah. Komisinya 2,5% udah jelas gitu kan. Banyak orang berpikir sekedar bisnis jaringan. Gitu. Memang di awal kita bangun jaringan sebesar-besarnya supaya distribusi produk kita besar, omset kita besar, penghasilan kita besar. Tapi membangun jaringan ini tidak mudah. Jadi sebetulnya pertanyaannya bisnis MLM ini bisnis apa? Ini yang orang banyak nggak tahu. Tapi kalau orang sudah tahu esensi bisnis MLM, insya Allah dia akan jadi besar. Jadi sebetulnya bisnis MLM ini adalah bisnis kepemimpinan, leadership bisnis. Karena nanti kalau Bapak Ibu jalankan bisnis ini secara serius, sesuai sistem dalam waktu yang cukup, Bapak Ibu tidak hanya akan memimpin banyak orang, Bapak Ibu akan memimpin banyak pemimpin. Karena di grup Bapak Ibu nanti akan banyak pemimpin. Dan Bapak Ibu harus menjadi pemimpinnya banyak pemimpin. Pertanyaannya, kalau kita harus memimpin banyak pemimpin, kita punya kapasitas yang cukup nggak untuk itu? Makanya di industri seperti ini selalu kita siapkan institusi pendidikan, support systemnya. Jadi kalau Anda ingin besar di bisnis ini, pastikan grup Anda selalu aktif mengikuti training-training yang diadakan oleh support system, gitu ya. Karena mereka kan kalau di bisnis ini semua orang bisa menjadi pemimpinnya banyak pemimpin. Mereka tidak perlu bakat khusus, mereka tidak perlu pendidikan khusus, mereka nggak perlu keterampilan khusus, bahkan nggak perlu tempat khusus, nggak perlu modal khusus gitu ya. Mereka hanya mau ikut sistem saja. Mereka bisa menjadi pemimpinnya banyak pemimpin. Karena bisnis ini Bapak Ibu didesain supaya suatu saat kita benar-benar bisa pensiun. Kita tidak terlalu aktif menjalankan bisnis ini, tapi kita bisa memiliki penghasilan yang terus-menerus. Kapan itu terjadi? Ketika di grup kita banyak pemimpin. Jadi pertanyaannya kembali, kalau online atau offline? Saya lebih suka offline. Tapi tetap online juga penting untuk menembus batas-batas yang tidak bisa dilakukan oleh offline. Misalnya kalau Zoom ini bisa mencapai 2.000, setiap seminggu 4 kali bisa 2.000 orang, itu pasti akan sulit dicapai oleh offline. Jadi memang lebih bagus di-combine, ya, offline dan online. Gitu ya. Pertanyaan kedua, apakah harus platinum gitu ya?
Jadi sering saya sampaikan ke teman-teman, kalau menyampaikan itu ketika memasarkan coklat, jujur 450 itu mahal. Tapi kalau kita menawarkan bisnis 17.600.000 itu murah. Jadi kalau ditanya kenapa saya lebih suka menawarkan bisnisnya dengan 17.600.000, karena murah. Bisnis apa yang 17.600.000 gitu. Jual coklat itu mahal. Saya lebih suka coklatnya saya konsumsi sendiri, saya bagi-bagiin. Saya jalankan bisnisnya, sehingga saya merasakan manfaatnya produknya, saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari kualitas produknya, saya sampaikan, lalu saya fokus jalankan bisnisnya. Kenapa 17.600.000? Kenapa platinum? Saya nggak mikirin upgrade lagi, fokus saya hanya mengembangkan bisnis ini. Dan kata mentor saya, dulu waktu jalankan bisnis ini, bisnis binary, kalau jalanin bisnis binary, syarat pertama kalau ingin cepat sukses, ambil paket yang paling besar. Yang kedua, ambil langsung tiga usaha. Makanya saya jalankan istri saya, dan anak saya. Saya ambil 3 platinum, dan semuanya saya jalankan sendiri. Karena saya ingin ketika di rumah, saya dibahagiakan sama mereka. Tugas saya membahagiakan mereka, tapi begitu sampai rumah, saya ingin dibahagiakan sama mereka. Adil nggak kira? Gitu ya. Gitu ya Pak Tony ya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Hendra untuk jawabannya. Mantap Pak Hendra. Baik. Mungkin mau ada pertanyaan lagi, silakan satu lagi mungkin ya. Boleh. Pak Rinaldi, boleh silakan Pak Rinaldi. Silakan Pak Rinaldi. Silakan pertanyaan terakhir. Oke, begini Pak. Sering kali kita tidak terduplikasi ke anggota-anggota kita gitu. Artinya kita aja yang sering ke pertemuan atau kita yang sering ikut pelatihan, anggota-anggota kita kok agak berat ke pertemuan, ke seminar atau pelatihan. Bagaimana cara memotivasi mereka agar mereka ikut rajin juga seperti kita, rajin ke pertemuan, rajin ke pelatihan, rajin memprospek, punya semangat gitu, punya motivasi. Bagaimana cara menduplikasi hal itu ke tim-tim ke bawah kita, ke tim jaringan kita? Bagaimana cara memotivasi mereka gitu, Pak? Oke, Pak Rinaldi, pertanyaannya bagus sekali ya. Makasih Pak. Jadi, mungkin jawabannya akan banyak, tapi saya jawab dengan berdasarkan pengalaman ya Pak. Ya, sip. Jadi begini Pak, seperti tadi saya sampaikan, kunci di bisnis ini, kuncinya itu, intinya itu coaching, Pak, membimbing. Jadi nanti seri kita ini ada 7 seri training. Training itu ada impian sekarang, terus memakai produk 100%, kemudian membuat daftar nama, kemudian mengundang, kemudian presentasi, follow up, dan menggunakan alat bantu. Itu 7 langkahnya. Itu nanti ada trainingnya masing-masing. Tapi bagaimana orang itu bisa melakukan itu harus Bapak sebagai upline harus bisa coach mereka. Misalnya gini, contoh membuat daftar nama. Kalau saya mengatakan, nanti bikin daftar nama ya. Sekali lagi saya sampaikan gini, bikin daftar nama itu sesuatu yang mudah, tidak sulit. Dan itu masalah sepele, masalah kecil. Karena masalah sepele banyak orang nggak bikin daftar nama. Dan banyak orang gagal karena tidak bikin daftar nama. Tapi kalau saya pengen ya, nanti bikin daftar nama ya. Nanti downline saya ngomong ke si A. Nanti kamu bikin daftar nama. Ngomong ke B. Nanti bikin daftar nama. Akan ada 1000 komando saja. Tidak ada yang membuat daftar nama. Jadi coaching intinya. Kadang-kadang mereka bukan tidak semangat, tapi mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Bagaimana caranya dia bisa membuat daftar nama? Anda harus sampaikan teori membuat daftar nama itu seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus tunjukkan ini daftar nama saya. Yang ketiga, Anda libatkan. Yuk, sekarang kamu bikin daftar nama. Semua langkahnya harus begitu. Harus melalui 3 tahapan. Mengundang juga begitu. Teorinya mengundang bagaimana, tunjukkan cara Anda mengundang, lalu libatkan dia mengundang. Konsumsi produk gimana? Sama. Kasih teorinya. Kan? Nih caranya bikin produk nih. Tunjukkan Anda bikin produk nih, ngaduk gitu, nge-shake gitu kan. Tunjukkan minumnya. Nih mana mulutmu? Tuang gitu. Gitu ya. Semuanya melalui 3 tahapan. Kalau Anda tidak melalui 3 tahapan, Anda gagal dalam hal duplikasi. Gitu ya. 3 tahapannya apa? 3 tahapannya apa aja tuh ya? Pertama, tunjukkan teorinya. Tell me and I forget. Ya. Sampaikan ke saya. Kalau Anda menyampaikan teori, orang akan lupa. Kalau misalnya, lalu tunjukkan caranya. Ya. Ini caranya nih. Nah, kan? Itu caranya. Show me and I remember. Jadi kalau kita tunjukkan caranya, orang itu hanya ingat. Hanya ingat.
Misalnya Bapak ini nyetir, setiap hari nyetir sama istri tahu caranya nyetir, dan dia melihat Bapak nyetir selama 25 tahun, selama dia tidak pernah nyetir, dia tidak akan bisa nyetir. Maka tahapan ketiga harus dilibatkan. Dilibatkan. Jadi kalau 7 langkah itu, Anda lalui 3 tahapannya dalam hal coach, maka Anda akan punya bisnis yang berkembang. Butuh waktu memang, butuh kesabaran, itu namanya menginstall sistem. Butuh waktu 2 tahun. Tapi seringnya sistem ini berlakunya keadilan. Anda mungkin menginstallnya 2 tahun, tapi nanti sistem bekerja kepada Anda selama-lamanya. Nggak adil kan? Keren nggak kira-kira? Keren. Gitu. Gitu ya Pak Rinaldi ya? Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinaldi dan Pak Hendra. Pak Hendra, ini ada pertanyaan satu ya dari kolom chat, mungkin saya bacakan ya Pak ya. Boleh. Dari Ibu Eni. Assalamualaikum Pak Hendra, mau tanya bagaimana cara mengajak calon downline dan calon downline-nya bisa termotivasi. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau mengajak calon downline terus termotivasi, jawabannya sama dengan yang tadi ya. Kan pertanyaannya sama. Betul ya? Kalau mengajak downline itu mengajak kemana? Saya nggak tahu, mungkin maksudnya mengajak ke pertemuan atau kan. Kalau termotivasi sama. Saya lebih suka kalau teman-teman itu tidak memotivasi sebetulnya. Satu, mengajarkan caranya, coach tadi. Yang kedua, menginspirasi mereka dengan prestasi. Kalau Anda berprestasi, orang akan berbondong-bondong untuk mengikuti Anda berprestasi. Jadi kekuatan kita promosi sebetulnya, promosi. Jangan jadi ahli motivasi, tapi jadilah ahli promosi, gitu ya. Nah, sekarang kenapa orang nggak bisa ngundang ke pertemuan? Sebetulnya gampang itu. Kalau Anda teknik, montir motor itu, kalau bunyi klik-klik Anda sudah tahu itu masalahnya di mana, udah tahu. Kenapa orang nggak ngundang ke pertemuan? Kenapa mereka nggak ngundang ke Zoom? Ya, sebetulnya kenapa mereka nggak bisa ngundang? Karena mereka nggak presentasi setiap hari. Itu saja jawabannya. Jadi kalau kita melakukan presentasi setiap hari, apapun hasilnya kan kita undang. Jadi kita presentasi, kalau misalnya dia nolak, kita jawab, Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu belum bisa melihat bisnis ini secara besar. Tapi saya yakinkan ke Bapak Ibu bahwa bisnis ini jauh lebih besar dari yang Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu kalau ingin melihat seberapa besar bisnis ini, Bapak Ibu bisa datang ke pertemuan nanti kan, di hari Kamis atau hari Minggu atau hari Selasa, dan undang. Terus kalau kita presentasi, orangnya join, kan? Orangnya join. Kita kasih selamat, dan kalau kamu ingin besar bisnismu, nanti kamu datang ke pertemuan. Jadi apapun hasilnya dari kita presentasi one-on-one atau table talk, kita undang dia untuk ke pertemuan. Jadi bisnis ini memang dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Nah, pertanyaannya kenapa dia nggak bisa mengundang orang ke pertemuan? Karena seringnya hariannya itu nggak jalan. Presentasi one-on-one-nya atau table talk-nya tiap hari nggak jalan. Dan duitnya kan di sana. Pertemuan-pertemuan bisnis preview itu untuk meyakinkan orang, wah ini ada perusahaan besar, ada perusahaannya, ada apa namanya, ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang sehat dengan produk ini, kan? Tapi untuk hariannya Anda harus jalankan bisnis ini setiap hari. Anda harus presentasi, gitu ya. Jadi seringnya begitu. Kenapa dia nggak datang ke pertemuan? Karena dia nggak bisa ngundang. Kenapa dia nggak bisa ngundang? Karena dia nggak presentasi tiap hari, itu sebetulnya. Jangan pernah mengundang orang ke pertemuan sebelum ada presentasi, salahnya. Dan saya tahu selalu, ya Pak, maaf kepepet. Jadi dan terus selalu kepepet dan akhirnya nggak ada orang yang datang, karena kepepet terus. Gitu Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Hendra. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Eni ya. Baiklah, sekarang saatnya kita ini ya, undi bagi Bapak Ibu semua peserta Zoom malam hari ini. Nanti akan untuk 5 orang ya, untuk 5 peserta nanti akan mendapatkan buku Question Are the Answer ya. Siap-siap ya Bapak Ibu. Nanti jika ternyata pemenangnya atau sudah diundi tidak ada, nanti kita akan undi ulang ya. Ini bagi peserta yang masih bertahan sampai akhir. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yeay. Saya dapat. Ibu Novia
Novia masih ada ya. Baik, selamat Ibu Novia untuk pemenang pertama. Selanjutnya kita putar kembali, kita undi. Yes, saya dapat. Bapak Agus. Oh, masih ya, Bapak Agus. Silakan nanti bisa. Ini Agus siapa ada. ini? Agus siapa? Silakan Pak Agus. Ada banyak Agus. Budiman dong. Ada 3 Agus di sini. Ada Agus. Ini yang mana nih? Bapak Agus saja nih, username-nya Bapak Agus nih, kan ada Bapak Agus Budiman, ada Pak Agus. Oh, Agus saya berarti. Agus Gunter dia, Pak. Dengan Agus siapa, Pak? Agus. Nama lengkapnya, Pak? Agus Rohandi. Baik, Pak Agus Rohandi. Selamat Pak Agus Rohandi. Bagus. Selamat Pak Agus. Baik, selanjutnya. Dapat apa nih? Dapat apa buku, nih? Bapak. Oh, buku. Oh, Ya, yang ketiga. Dapat Honda. Silakan yang ketiga, kita putar kembali undiannya. Alhamdulillah. Ibu Dwi ya. Baik, Ibu Dwi masih ada. Selamat untuk Ibu Dwi. Dwi Selanjutnya yang Wahyuni. keempat. Ya, Ibu RR Dwi Wahyuni. Makasih. Sama-sama Ibu. Bentar. Selanjutnya yang keempat. Ibu Sayuti. Baik, Ibu Sayuti masih ada ya, masih bertahan. Selamat Ibu Sayuti. Selanjutnya satu lagi untuk pemenangnya. Ibu Vina Ranu. Baik, saya. Wah, selamat. Ya, selamat Ibu. Baik, selamat bagi para pemenang. Nanti untuk hadiahnya bisa langsung menghubungi saya ya nanti atau juga bisa menanyakan nomor telepon saya ke upline atau pengundang Bapak Ibu di Zoom pada malam hari ini. Oh, menanyakan nomornya. Baik, mungkin saya akhiri Zoom pada malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak sebelum saya menutup dapat dari Pak Hendra. Pak Hendra? Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Hendra? Cukup Mbak Sinta. Baik. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, masih semangat nih sampai akhir Zoom ya. Sampai bertemu lagi. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Selamat malam. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Indra. Dahsyat, luar biasa. Kasih bukunya. Selamat belajar. Siap. Terima kasih Pak Dan Hendra. diduplikasikan. Terima kasih Pak Rinaldi. Tulis banget. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.